Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kusmawati. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya dari kelas A2 Ekonomi kelas pagi. Saya ingin menjelaskan tentang promosi dan pemasaran dengan mata kuliah promosi dan pemasaran, dan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Berikut adalah penjelasan saya tentang promosi dan pemasaran dan fungsinya, tujuan, dan macam-macam dari promosi dan pemasaran. Baiklah, materi pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Strategi pemasaran adalah sering juga disebut sebagai marketing strategi. Menurut Stanton, strategi pemasaran adalah suatu hal yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menetapkan harga suatu produk sampai memasarkannya, serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan pembeli aktual serta potensial. Jadi itu dia pengertian dari strategi pemasaran. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari promosi dan pemasaran. Tujuan promosi yang pertama adalah mengubah sudut pandang dan tingkah laku pembeli terhadap suatu barang atau jasa. Setelah melihat promosi dari sebuah produk, harapannya adalah pelanggan yang semulanya tidak tertarik untuk membeli barang atau menggunakan jasa menjadi tertarik dan ingin membeli produk atau menggunakan jasa. Tujuan yang kedua adalah membentuk citra atau kesan produk dan jasa di benak pelanggan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku usaha atau pemilik brand tersebut. Tujuan promosi ini sering dikenal dengan istilah branding. Demi melakukan branding dan mengenalkan brand kepada pelanggan, penjual harus menggunakan promosi yang menarik dan dari yang lain agar dapat memberi kesan kepada calon pelanggan. Tujuan yang ketiga adalah bersaing dengan kompetitor. Persaingan dengan kompetitor merupakan tujuan promosi yang paling digunakan oleh berbagai macam usaha. Promosi sangat mampu digunakan untuk menjaga angka pemasukan tetap stabil walaupun memiliki banyak pesaing dari sebuah bisnis. Dan tujuan yang terakhir adalah meningkatkan keuntungan. Tujuan promosi yang paling utama adalah mendapatkan keuntungan maksimal atau meningkatkan keuntungan. Apabila pelaku usaha ingin mendapatkan peningkatan keuntungan, tujuan promosi sebelumnya harus sudah tercapai, dan dari mengubah sudut pandang, membentuk citra sebuah usaha atau branding, hingga mempertahankan pemasukan agar tetap stabil. Keberhasilan dari proses promosi tersebut secara signifikan akan membuat keuntungan menjadi meningkat. Hal ini membuktikan bahwa sebuah usaha tersebut telah mampu bersaing dengan kompetitor. Jadi itu dia tujuan dari adanya promosi dan pemasaran. Yang selanjutnya adalah fungsi dari promosi dan pemasaran. Fungsi promosi dan pemasaran yang pertama yaitu mengenalkan informasi seputar produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam melakukan promosi atau pemasaran, pelaku bisnis perlu melakukan pertimbangan dan perencanaan yang matang agar tetap dalam melakukan promosi yang akan dijalankan. Mengetahui fungsi promosi yang sesuai kebutuhan bisnis akan sangat mempengaruhi keberhasilan dan tidaknya proses promosi. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai tujuan promosi yang sudah ditetapkan, pelaku bisnis harus menetapkan program yang sesuai dan berdasarkan fungsi promosi yang ingin diterapkan dalam promosi. Yang kedua adalah menjaga citra dan kesan bisnis yang dibangun agar tetap relevan. Selanjutnya, pelaku bisnis dapat melakukan fungsi promosi dalam menjaga citra atau kesan dari sebuah bisnis agar tetap relevan untuk pelanggan. Upaya menjaga citra dan kesan ini biasanya tidak dilakukan secara singkat atau sebentar. Butuh konsistensi agar pelanggan tujuan bisnis tetap terjaga. Namun tidak hanya itu, dalam upaya menjaga pelanggan yang setia, pelaku bisnis harus tetap melakukan inovasi-inovasi produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar. Langkah inovatif tersebut di satu sisi menjaga pelanggan sekaligus bukti bahwa bisnis tidak kalah dalam persaingan dengan bisnis lain. Fungsi yang ketiga adalah melakukan peningkatan nilai pada bisnis yang sedang dijalankan. Fungsi promosi yang perlu diketahui lagi adalah cara untuk melakukan peningkatan nilai dari bisnis. Fungsi promosi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai dari bisnis. Fungsi promosi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi bisnis akan memberikan hasil yang maksimal apabila dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis harus mengetahui dan memahami
dulu nilai tambah yang dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bisnis. Jadi itu dia 3 fungsi dari promosi dan pemasaran. Materi yang terakhir adalah macam-macam dari promosi dan pemasaran. Yang pertama ada iklan berbayar. Pertama, contoh strategi pemasaran adalah iklan berbayar. Jika menggunakan iklan berbayar, perusahaan akan membayar penyedia ruang iklannya. Tujuannya supaya dapat menampilkan produknya di ruang yang sudah dibayarkan tersebut. Harga yang dibayarkan oleh perusahaan umumnya akan ditentukan melalui proses negosiasi. Negosiasi akan dilakukan oleh penyedia ruang iklan dan tim pemasaran perusahaan. Iklan berbayar ini terdiri dari beberapa kategori seperti banner atau display. Yang kedua ada pemasaran transaksional. Pemasaran transaksional juga menjadi salah satu contoh sebagai strategi pemasaran. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi suatu perusahaan adalah memenuhi target dan penjualan produk atau jasanya, akan tetapi keadaan dari strategi pemasaran transaksional ini dinilai cukup efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Perusahaan yang menggunakan contoh strategi pemasaran ini dapat menarik konsumen melalui hal-hal menarik, misalnya dengan diskon, kupon belanja, promosi, dan acara yang diadakan dalam skala besar. Yang ketiga ada pemasaran media sosial. Selanjutnya contoh strategi pemasaran adalah pemasaran melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, WA, dan sebagainya. Media sosial ini adalah salah satu hal yang memiliki pengaruh penting di dalam kehidupan saat ini. Bahkan media sosial sudah menjadi kehidupan kedua masyarakat. Contoh strategi pemasaran yang menggunakan media sosial adalah hal yang sangat menguntungkan. Pemasaran media sosial juga terbilang mudah dilakukan. Tidak hanya akan mendapat target lebih banyak, contoh strategi pemasaran ini juga akan irit biaya. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan strategi pemasaran media sosial dan hasilnya juga terbilang cukup efektif. Dan yang keempat ada pemasaran interaktif. Berikutnya contoh pemasaran adalah pemasaran interaktif. Strategi pemasaran ini melibatkan partisipasi dan para konsumen. Hal ini membuat konsumen ikut serta dalam proses pemasaran yang dilakukan perusahaan itu sendiri. Contoh perusahaan yang akan mencantum nama konsumen di dalam strategi pemasaran. Metode ini akan memungkinkan seorang konsumen mendapat informasi terbaru dari produk tersebut. Dengan begitu, angka permintaan konsumen terhadap produk atau jasa dari perusahaan tersebut dapat meningkat. Yang kelima ada inbound marketing. Contoh strategi pemasaran berikutnya adalah inbound marketing. Inbound marketing adalah strategi dari sebuah bisnis. Metode yang digunakan pada inbound marketing ini adalah pengembangan bisnis dengan membangun sebuah hubungan. Hubungan yang dibangun di sini adalah hubungan yang jangka panjang, baik dengan konsumen, dengan calon konsumen, dan dengan para pelanggan. Hal ini akan membuat produk dan jasa terus bersama dengan para konsumen. Hal ini akan membuat produk dan jasa terus bersama dengan para konsumen di dalam setiap perjalanan perusahaan. Bagi contoh strategi pemasaran inbound marketing ini, pesan yang disampaikan pada konsumen dinilai sangat penting sebab pesan harus tepat dan relevan. Berbeda dengan strategi pemasaran yang cenderung mengganggu konsumen dan membosankan. Dan macam-macam promosi dan pemasaran yang terakhir adalah telemarketing. Telemarketing adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Meskipun begitu, strategi marketing masih dianggap efektif dan dapat dilakukan di sebagian perusahaan. Pemasaran yang dilakukan dengan cara ini akan menggunakan sebuah metode pemasaran secara langsung. Prosesnya adalah seorang tenaga penjual yang menawarkan layanan atau produknya melalui sambungan telepon. Jadi itu dia 6 macam promosi dan pemasaran. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya tentang promosi dan pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.